Lu sadar nggak? Ternyata biaya sekolah jenjang SD di Indonesia udah hampir sama mahalnya kayak biaya UKT mahasiswa. Terkhusus biaya sekolah SD swasta selama 6 tahun berada di rentang 28,7 juta hingga 611,2 juta. Tapi anehnya, sebagian orang tua sekarang sepertinya udah nggak peduli soal mahalnya biaya itu. Yang penting, pondasi akhlak agama buat anak tercukupi. Kalau mau selamat ibadah kita, kirim anak-anak kita sekolah agama. Untuk pendidikan agama terutama. Ibu-ibu jangan hitung-hitungan di sini. Karena boarding school ini kan juga saya lihat pendidikan agamanya juga banyak ya. Tidak ada yang lebih penting daripada adab. Nah, itu harapan kami. Tapi pertanyaannya, apakah sekolah swasta mahal itu bakal menjamin bahwa kelak si anak otomatis jadi alim dan pinter? Seberapa persen tingkat keberhasilannya? Soalnya nih, fakta di lapangan seringkali bertolak belakang guys. Lo tahu sendirilah, kita masih nemuin banyak alumni sekolah agama yang kelakuannya kayak binatang. Bahkan yang lebih ekstrim, ada yang terlibat tawuran, pacaran, sampai kasus-kasus asusila dan perundungan. Yang mana pelakunya justru dari sekolah-sekolah berlabel agama. Kok bisa gitu ya? Nah, video ini gue coba telaah fenomena ini dari sisi ilmiah. Gue udah riset dari berbagai sumber guys. Tapi sebelum lanjut, silakan subscribe dulu channel ini. Gue jamin informasi yang gue sampaikan ini bermanfaat banget kok. Kalau udah subscribe, langsung aja, yuk kita bahas. Jadi gini, lo jangan salah paham dulu guys. Gua paham kok, kenapa banyak orang tua yang rela ngeluarin duit ratusan juta buat masukin anaknya ke sekolah swasta mahal berbasis agama. Gua tahu, ketakutan itu nyata banget kok. Di era sekarang, kalau dipikir-pikir emang ngeri banget. Gempuran konten digital udah sebegitu masifnya. Bocil-bocil yang baru lahir kemarin sore aja udah bisa ngakses Instagram, TikTok, hingga game online. Ya udah pasti, semua konten yang ada itu nggak semuanya ramah anak. Pergaulan bebas, konten dewasa, sampai tren viral tolol di media sosial, semuanya serba cepat dan sulit difilter. Lo rela anak lo kelakuannya kayak gini? Atau kayak gini? Atau yang lebih ngeri, kayak gini? Miris kan lihatnya? Nah, dari sinilah banyak orang tua akhirnya sadar lingkungan di sekolah itu pengaruhnya gede banget. Makanya mereka cari benteng, mereka cari lingkungan fisik yang seragam nilai-nilainya. Orang tua pengennya si anak punya temen dengan visi yang sama. Orang tua percaya kalau di sekolah agama, guru-gurunya punya standar moral yang jelas. Secara sosiologis, ini bener banget guys. Sosiolog pendidikan bernama James Kuhlman punya teori yang namanya social capital atau modal sosial. Lewat risetnya, Kuhlman menjelaskan kenapa sekolah berbasis agama yang nilai-nilainya homogen itu sangat efektif di awal perkembangan anak. Lingkungan sekolah ini menciptakan apa yang disebut close network atau komunitas tertutup. Di komunitas ini, para guru dan sistem sekolah punya standar moral yang nyaris sama. Gak ada tuh gesekan nilai antara apa yang diajarin di sekolah sama yang diharapkan orang tua. Data survei LSI tahun 2022 juga nunjukin bahwa 63,1% responden lebih percaya sekolah berbasis agama untuk pembentukan karakter anak. Data ini menunjukkan kalau pilihan orang tua untuk masukin anak ke SD berbasis agama itu adalah bentuk perlindungan yang wajar dan masuk akal. Jadi buat bapak ibu yang udah terlanjur milih SDIT atau sekolah swasta sejenis, gua nggak akan pernah bilang itu keputusan yang salah. Lu bukan orang tua yang bodoh atau ceroboh. Lu ada orang tua yang waspada dan pengen kasih yang terbaik buat anak. Gua sangat menghargai keputusan itu. Tapi ada satu hal yang penting dan sering kali terlewat. Menurut gua, kekeliruan terbesar orang tua yakni menganggap sekolah itu seperti jasa laundry. Masukin anak yang masih polos, terus berharap nanti pas udah lulus, otomatis jadi bersih, wangi, dan pinter ngaji. Sebagian orang tua ada loh yang masih mikir kolot kayak begini. Lah, gue kan udah bayar SPP 2 juta sebulan. Ngapain gue masih ngurusin anak di rumah? Udah diajarin semua kok di sekolah. Nah, pemikiran yang kayak gini yang secara ilmiah salah kaprah guys. Ilusi outsourcing ini justru bikin anak beresiko.
Gua kasih tahu nih, hasil riset bernama Visible Learning. Riset ini disusun oleh Profesor John Hattie dari Universitas Melbourne. Dia mensintesis lebih dari 800 meta-analisis, mencakup jutaan siswa di seluruh dunia. Dia cuma pengen jawab satu pertanyaan. Apa sih faktor paling besar yang bikin anak sukses di sekolah? Hasilnya pasti bikin lo kaget, dan gue yakin lo yang berpikiran kolot kayak tadi pasti jarang menyadari ini. Jadi, dari ratusan indikator yang diteliti sama Hattie, mulai dari metode mengajar, kurikulum, fasilitas sekolah, sampai alat-alat canggih di dalam kelas, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap prestasi anak dan karakter anak bukanlah tipe sekolahnya, bukan soal sekolah negeri atau swasta, bukan soal sekolah itu tipe umum atau agama. Faktor terbesarnya justru ada pada keterlibatan dan ekspektasi orang tua di rumah. Hattie menemukan bahwa keterlibatan orang tua punya efek size 0,51. Dalam dunia pendidikan, angka ini termasuk kategori sangat besar guys. Bahkan lebih tinggi dari rata-rata efek size semua intervensi pendidikan yang cuma 0,40. Artinya, kehadiran bapak ibu sebagai orang tua di rumah jauh lebih menentukan nasib anak daripada apapun yang dilakukan di sekolah. Jadi kalau lo mikir bayar SPP mahal itu otomatis bikin anak jadi alim, secara data lo lagi ngelawan fakta ilmiah tersebut. Menurut lo gimana? Setuju nggak dengan argumen ini? Terus kenapa sih anak-anak dari lingkungan agama terkadang juga sering bermasalah di lingkungan luar? Nah, buat jawab pertanyaan ini, gue pinjam hasil analisa dari psikolog anak bernama Diana Baumrind. Dia punya riset yang ngebuktiin betapa ngerinya pola asuh otoritarian. Maksudnya, pola asuh yang terlalu kaku, penuh aturan, tapi minim kehangatan dan komunikasi dua arah antara anak dan orang tua. Lingkungan yang keras dan penuh tekanan itu, baik dari sekolah atau dari rumah, justru memicu anak buat ngembangin apa yang disebut kemampuan manipulasi. Maksudnya gini, si anak itu sebenarnya cerdas dan pinter, tapi kalau mereka dipenjara sama aturan-aturan yang ketat pun nggak pernah diberi ruang buat ngobrol, mereka berpotensi akan belajar acting. Di depan guru atau orang tua, mereka kelihatan sopan, baik, alim, dan penurut, tapi di belakang, mereka berusaha cari celah. Mereka jadi punya sifat topeng yang lain. Ini yang dalam ilmu psikologi sering disebut preacher's kid syndrome. Anak-anak dari keluarga yang sangat religius ternyata punya resiko lebih tinggi untuk memberontak di masa remaja. Bukan karena agama itu buruk ya, tapi karena tekanan ekspektasi yang berlebihan tanpa diimbangi kehangatan orang tua. Parenting model begini bikin mental si anak itu jadi tercekik. Begitu mereka punya kebebasan sedikit aja, mereka bakal berontak. Bayangin kayak gelembung aja dah. Semakin keras tekanan dari luar, semakin besar pula potensi ledakan dari dalam. Nah, disinilah pentingnya orang tua buat ngerti soal sistem ekologi anak. Yuri Bronfenbrenner dalam risetnya pernah bilang bahwa ternyata lingkungan anak itu berlapis-lapis. Ada lapisan terdekat disebut mikrosistem. Dalam mikrosistem, ada dua lingkungan utama yang paling berpengaruh, yakni keluarga dan sekolah. Keduanya ini harus nyambung guys. Yuri nyebutin kalau hubungan antara keluarga dan sekolah itu sebagai satu kesatuan mesosistem. Kalau mesosistem ini putus, misal nilai yang diajarkan di sekolah bertentangan dengan realita di rumah, ya praktis otak anak bakal konslet. Inilah yang disebut disonansi kognitif. Sekolah ngajarin sabar, tapi pas pulang ke rumah, bapaknya sering ngeluarin kata-kata kasar. Sekolah ngajarin sholat 5 waktu, tapi orang tuanya di rumah nggak pernah sholat. Sekolah ngajarin jujur, tapi di rumah ibunya sering nyolong bawang di pasar. Kalau kayak gini, ya si anak bakal bingung. Lah gue ini harus ngikutin yang mana dah? Pun ketika kebingungan ini terjadi, anak gak jadi alim. Mereka jadi pinter cari celah. Mereka belajar bahwa aturan cuman formalitas belaka. Yang penting, kelihatan alim di luar. Bodoh amat lah sama isi hati. Cuman gue dan Tuhan yang tahu. Begitulah kira-kira. Jadi, terus ini arahnya kemana? Sebagai orang tua, gue harus gimana? Jadi gini, gue bukan mau bilang sekolah swasta agama dengan biaya ratusan juta itu jelek guys, bukan. Justru gue mau bilang bahwa sekolah swasta berbasis agama itu investasi yang bagus. Tapi coba deh lo sesekali pakai analogi sederhana ini. Misal ya, sekolah itu ibarat tempat gym gitu ya. Alat-alatnya lengkap, trenernya jago, tempatnya
bersih, plus nyaman. Tapi kalau anak lo males-malesan di tempat gym, dan pas pulang ke rumah lo masih ngasih makan junk food tiap hari, plus lo sendiri sebagai orang tua nyontohin gak pernah olahraga, ya hasilnya tetap gak bakal maksimal. Badan anak lo gak bakalan jadi, sia-sia. Sekolah itu cuma tempat latihan aja. Intensitas dan konsistensi latihan itu yang utama, dan itu semua terjadi di rumah, di meja makan, di obrolan santai sebelum tidur, di cara lo bereaksi ketika anak lo itu jatuh, di cara lo marah saat anak lo buat kesalahan. Hal sekecil itu sangat berpengaruh ke karakter anak. Yuri udah buktiin bahwa anak cuman bakal berkembang optimal kalau ada sinkronisasi antara nilai di sekolah dan nilai di rumah. Coleman udah buktiin lewat risetnya bahwa background keluarga lebih nentuin prestasi anak daripada jenis sekolah apapun. Hattie juga udah buktiin keterlibatan orang tua di rumah adalah faktor nomor 1 yang mempengaruhi kesuksesan anak. Mau lo bayar 200 juta buat sekolahin anak, tapi kalau di rumah lo nggak pernah ngasih waktu, perhatian, dan ngasih contoh nyata, semua itu ya bakal sia-sia. Sekolah yang bagus cuman fasilitas pendukung yang terbaik, tapi tanggung jawab utama mencetak anak alim dan pinter itu mutlak dari ruang keluarga. Sebelum lu nuntut guru di sekolah bikin anak lu jadi sempurna, tanya dulu ke diri sendiri, apakah udah jadi contoh yang layak ditiru atau belum buat anak. Simpel aja kok. Kalau pondasi di rumah rapuh, sekolah secanggih apapun gak bakal nahan gedung itu berdiri. Sebaliknya, kalau pondasinya kuat, sekolah apapun akan berfungsi sebagai pelengkap yang sempurna. Dan pondasi itu pertama kali dibangun dari rumah, bukan di sekolah. Jadi menurut lu gimana? Setelah dengerin ini semua, apakah lu setuju kalau sekolah swasta agama mahal itu tidak sepenuhnya menjamin anak jadi alim dan pinter? Silakan tulis pendapat lu di kolom komentar.